Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair, terutama Bapak Ibu honorer yang telah melakukan pendataan melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN di aplikasi BKN. Bapak Ibu honorer, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang telah terdata di aplikasi BKN. Di sini ada satu informasi resmi untuk honorer non-ASN yang terdata di aplikasi BKN terkait pengangkatan honorer non-ASN menjadi PNS tanpa tes ke depan. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terdapat info resmi terkait penataan tenaga honorer atau non-ASN. Hal ini sebagai langkah persiapan seleksi calon ASN atau calon aparatur sipil negara. Disampaikan dalam informasi mengenai pendataan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara bahwa data harus valid sebelum tanggal atau sebelum akhir bulan 31 Desember 2022. Nah, ada apa tujuannya ini Bapak Ibu didesak supaya data ini valid per 31 Desember 2022? Tentunya ada lanjutannya. Penyampaian info mengenai pendataan tenaga honorer atau non-ASN tersebut disampaikan oleh beberapa pihak terkait seperti dikutip dari berita sulraya.com, dari Jateng, kemenak.co.id. Penyampaian tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kabak-TU Kanwil Kemenak Provinsi Jateng Wahid Arbani bersama juga Ketua Tim Kepegawaian Badrus Salam. Selain itu ada juga seluruh analisis kepegawaian baik di Kanwil maupun Kemenak Kabupaten Kota di Jawa Tengah, serta hadir pula Lilis Suryani dan Muhammad Amin dari Biro Kepegawaian Kemenak Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan bahwa hal itu dimaksudkan sebagai langkah persiapan pelaksanaan calon aparatur sipil negara atau CASN pada Kementerian Agama. Kanwil Kemenak Provinsi Jateng telah menerima tim Biro Kepegawaian Kemenak Pusat guna untuk monitoring uji publik penataan non-aparatur sipil negara atau uji publik penataan non-ASN Satuan Kerja Kementerian Agama Jawa Tengah tahun 2022 pada hari Kamis 8 Desember beberapa hari yang lalu. Dilakukan monitoring guna menyelesaikan anomali data dan margin error yang ada dari portal Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEK di Kemenak wilayah Jawa Tengah. Kemudian efek samping adanya anomali data dapat menyebabkan hal yang tidak diharapkan seperti ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang. Sehubungan dengan itu, Kabak-TU menyebutkan bahwa hal itu terkait data yang kita miliki. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan supaya seluruh data pegawai di lingkungan Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah benar dan baik adanya, sesuai dengan regulasi yang ada, katanya. Monitoring data dilakukan juga untuk keperluan terkait seperti kenaikan pangkat jabatan bagi pegawai maupun mutasi dan promosi jabatan. Sementara itu, Lilis bersama tim dan para analis kepegawaian yang turut hadir berusaha menguraikan seluruh anomali data yang ada. Dilakukan pula pembenahan data untuk memperlihatkan margin error yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi, menurutnya temuan margin error di Jawa Tengah tidak terlalu tinggi, namun tetap harus diselesaikan dengan tuntas. Lilis mengungkap bahwa seluruh margin error ini harus diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2022, di mana nanti akan diinput dan diupdate pada SIMPEK serta SAPK atau Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Meskipun begitu, Lilis mengatakan bahwa hal itu tidak begitu tinggi dari keseluruhan populasi, akan tetapi harus menjadi perhatian. Terakhir,
Lilis juga mengingatkan bahwa data ini tidaklah main-main, jadi harus valid. Datamu tanggung jawabmu, kata Lilis. Adapun hasil pendataan tenaga honorer atau non-ASN dapat dilihat di laman resmi pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui link berikut, yaitu melalui link pengumuman non-asn.bkn.go.id. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu tentang data yang telah diinput melalui pendataan honor non-ASN di aplikasi BKN supaya valid sampai dengan batas akhir tahun ini, yaitu akhir 31 Desember 2022. Demikian informasinya, semoga informasi ini Bapak Ibu menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Ingat kembali bahwa data non-ASN sangat penting serangkaian dengan dasar pengangkatan atau seleksi CASN tahun mendatang. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.